Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tepatnya di SD Negeri 20 Sitiung. Yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Sapitri, Retma Restiara, Uci Patuzuro, Reza Silpiani, Tiara Indah Puspita Sari, dan Siti Noviawati. Di mana dosen mengampunya Bapak Ahmad Ilham Asmaryadi MA MPD dengan mata kuliah yaitu pengembangan kurikulum di SD. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk instrumen pengamatan kurikulum 2013, yang pertama itu latar belakang atau dasar pemikiran penyusunan kurikulum 2013. Di mana di sini menurut sumbernya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2019 tentang KI dan KD Pelajaran Kurikulum 2013. Di sini dari pendahuluan kondisi di sekolah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan yang aman dari bencana. Kemudian di sini catatan pengamatannya, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah, latar belakang menurut sumber disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan proses penyusunan RPP sebagai acuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengembangan kurikulum 2013. Menurut sumbernya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai acuan bagi sekolah untuk mengembangkan serta melaksanakan kurikulum. Selanjutnya, kondisi sekolahnya, pengembangan kurikulum SDN 20 Sitiung yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum 2013 bertujuan memberikan kelulusan dan kewenangan sekolah dalam mengembangkan serta melaksanakan substansi kurikulum yang disesuaikan dengan khasan, kondisi, dan potensi peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan daerah. Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwasannya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah, tujuan pengembangan kurikulum 2013 menurut sumber disesuaikan dengan Nomor 61 Tahun 2014. Sedangkan kondisi di sekolah disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional atau mengacu pada standar nasional pendidikan serta lebih menfokuskan pada pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi daerah dan kondisi peserta didik. Selanjutnya itu prinsip pengembangan kurikulum 2013. Di sini menurut sumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 38 Ayat 2 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk Pendidikan dan Dasar Provinsi dan Pendidikan Menengah, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang. Belajar sepanjang hayat, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kemudian di sini untuk kondisinya, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring ataupun luring. Pembelajaran berkembang secara inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif siswa. Menjadikan kurikulum sesuai dengan potensi daerah, budaya, dan lingkungan peserta didik. Menciptakan pembelajaran yang bersifat mendidik serta mengembangkan kreativitas peserta didik.
menciptakan pembelajaran yang efektif, demokratif, menyenangkan, menciptakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, melaksanakan gerakan penumbuhan budi pekerti di lingkungan sekolah, dan membiasakan gerakan literasi di sekolah. Prinsip pengembangan kurikulum 2013 menurut pengamatan dari sumber serta kondisi di sekolah, SDN 20 Sitiung mengalami beberapa perbedaan di mana SDN 20 Sitiung melaksanakan gerakan penumbuhan budi pekerti di lingkungan sekolah dan membiasakan gerak literasi di sekolah. Sedangkan dari sumber tidak terdapat gerakan literasi dan penumbuhan budi pekerti di lingkungan sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bab 2, tujuan pendidikan. Pada sumber pengamatan, mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada kondisi sekolah, disesuaikan dengan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Selanjutnya visi sekolah, yaitu pada sumber pengamatan terdapat beberapa visi yang meliputi cita-cita pada masa yang akan datang, inspirasi dan motivasi dan adanya rasa ingin menghasilkan tamatan yang beriman, sehat, unggul dalam prestasi, berkarakter dan peduli lingkungan. Selanjutnya misi dari sekolah, yaitu sekolah dari sumber pengamatan. Pada misi sekolah dari sumber pengamatan dan kondisi sekolah juga mengalami perbedaan. Pada sumber memuat untuk mewujudkan visi, tujuan yang akan dicapai, dasar program pokok, menekankan pada kualitas layanan, memuat pernyataan umum dan khusus, memberikan keluasan dan ruang gerak, dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak, disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala. Sedangkan pada SDN 20 Sitiung memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan seperti terwujudnya siswa yang cerdas, bertakwa, peduli lingkungan, berperan aktif dan menjadi insan yang berwawasan serta melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan inovatif. Selanjutnya tujuan sekolah. Dilihat daripada sumber pengamatan dan kondisi sekolah mengalami perbedaan dalam tujuan sekolahnya. Pada sumber menggambarkan tingkat kualitas yang akan dicapai, mengacu pada misi, visi, dan tujuan pendidikan nasional, mengacu pada standar kompetensi lulusan, mengakomodasi masukan dari berbagai pihak dan disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan. Sedangkan pada kondisi sekolah mempunyai tujuan mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar, memberikan didikan budaya dan karakter budaya bangsa, memiliki jiwa cinta tanah air, dan menghasilkan anak-anak sikap yang baik. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang struktur dan muatan kurikulum. Pada struktur kurikulum di sini dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah muatan nasionalnya sama, yaitu terdiri atas beberapa kelompok mata pelajaran. Kemudian muatan lokal di sekolah tidak ada dikarenakan sudah diperbaharui dengan adanya kurikulum pandemi COVID-19. Selanjutnya mata pelajaran. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya sekolah terdapat mata pelajaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kurikulum pada saat ini. Kalau dari muatan lokal, pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Dilihat dari kegiatan pengembangan diri, kegiatan ekstrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum seperti pramuka itu bersifat wajib. Ada kegiatan olahraga dan kesenian. Di sini sebagai pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik, utamanya adalah sikap peduli peserta didik. Selanjutnya yaitu pengaturan beban belajar.
Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah, pengaturan beban belajar dibebankan oleh sistem paket dan paket pada sumber. Yang selanjutnya itu ketuntasan belajar. Permendikbud nomor 53 tahun 2015 dan panduan penilaian yang berlaku kriteria ketuntasan minimal belajar atau KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Ini saya Siti Nusiawati akan menyambung materi dari teman saya, yaitu pada subbab 7 yang tentang kenaikan dan kelulusan pada SD 20 Citiyung. Nah, dari observasi yang kami lakukan atau sosialisasi yang kami lakukan di sana dapat disimpulkan bahwa dapat dibandingkan antara sumber belajarnya dan kondisi sekolahnya. Nah, untuk kelulusannya dan kenaikan kelasnya maka itu ditetapkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, karena di sana itu menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 13, nah maka untuk kenaikan kelasnya harus sesuai dong dengan kurikulum yang di sana. Contohnya harus memenuhi tunjangan dari kurikulum 2013. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu tentang penjurusan. Nah, sesuai dengan observasi yang kami lakukan dan penelitian yang kami lakukan di SD tersebut, SD 20 Citiyung tidak dapat penjurusan. Nah, semua mata pembelajaran yang ada di SD itu dicampur dalam setiap kelasnya. Sama halnya dengan di sana kan menggunakan kurikulum 2013, otomatis dan menggunakan pembelajaran tematik. Nah, yang mana tematik ini kan digabung. Nah, di semuanya itu termasuk di dalam sana. Nah, untuk yang kelas 1 sampai kelas 6 sama halnya, semua mata pembelajarannya itu dicampur dalam satu kelas. Jadi tidak ada yang namanya penjurusan di sana. Misalnya kan ini kalau kayak penjurusan itu ada kelas IPA. Nah, yang mana di kelas tersebut itu khususnya kelas IPA, contohnya bahasa tentu dong. Yang bahasa, kalau yang IPS juga seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendidikan kecakapan hidup. Nah, dari sumber dan kondisi yang ada di sekolah tersebut tidak adanya itu kecakapan hidupnya, belajar tentang kecakapan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu pada subbab 10 yaitu tentang pendidikan keunggulan dan global. Nah, lokal dan global. Nah, pada ini dari sumber dan kondisi sekolahnya tidak ada pendidikan yang berbasis lokal dan global tersebut. Jadi untuk pendidikannya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, yang mana tadi sudah saya katakan bahwa bahwa sekolah di sana yaitu menggunakan kurikulum 2013. Saya akan melanjutkan hasil laporan kami, yaitu bab 4 kalender pendidikan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah, yaitu sama tidak ada perbandingan, karena keduanya mengikuti kalender pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Yang selanjutnya itu silabus mata pelajaran. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah, yaitu sama tidak ada perbandingan, karena keduanya berpatokan pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Dan terakhir itu silabus muatan lokal dan mata pelajaran lain. Dari hasil pengamatan kondisi di sekolah tidak terbatas silabus muatan lokal, sedangkan pada sumber berpatokan dan tercantum di dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2014. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi laporan dari teman saya, yaitu tentang RPP mata pelajaran. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwasanya dari perbandingan menurut sumber dan kondisi di sekolah yaitu sama. Tidak ada perbandingan karena keduanya
berpatokan pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Yang kedua yaitu RPP muatan lokal dan mata pelajaran lain. Dari pengamatan bahwa kondisi di sekolah tidak terdapat RPP muatan lokal, sedangkan pada sumber berpatokan dan tercantum di dalam Permendikbud nomor 79 tahun 2014. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil observasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.